umat beragama. Ijtima menghasilkan pemaknaan secara proporsional sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan mengenai toleransi dan moderasi yang diklasifikasi menjadi dua. Ada dimensi akidah, berlaku lakum dinukum waliyadin, saling menghargai ajaran agama tanpa harus mencampur adukkan, sekalipun itu atas nama moderasi dan atau toleransi. Jika ada aktivitas atas nama narasi toleransi dan atau narasi moderasi yang kelihatannya bagus, tetapi kalau prakteknya itu adalah mencampur adukkan urusan agama, itu tertolak secara syar'i dan juga tertolak secara konstitusi. Kemudian terkait dengan masalah muamalah, perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk terus menjalin kerjasama atau at-ta'awun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis, rukun dan damai. Sebaik-baik kita adalah yang paling mendatangkan manfaat dan juga maslahat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kemudian yang terkait dengan fikih salam lintas agama dan juga fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain, konkordan prinsip umumnya sesuai dengan klasifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh fatwa MUI yang mengharamkan salam lintas agama. Banyak suara-suara sumbang ya yang menghujat ya, bahkan mencela fatwa MUI tersebut. Ini lumrah dan biasa. Pro dan kontra yang terjadi di tengah masyarakat ini biasa. Namun perlu kita perhatikan. Ketika MUI mengeluarkan fatwa tersebut, ini sudah mereka pikirkan, sudah mereka kaji dan mereka dalami. Karena salam ini terkait masalah akidah kaum muslimin. Ya, terkait masalah akidah. Jadi tentu yang namanya akidah, sebuah keyakinan tidak boleh dicampur adukkan dengan agama yang lain. Coba kita perhatikan. Islam sejatinya telah menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Banyak dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya tentang toleransi dalam surat Al-Kafirun yang sudah sering kita hafal. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, silahkan monggo. Dan bagiku agamaku. Kami meyakini kaum muslimin bahwasanya Allah zat yang berhak untuk disembah. Ya, ini keyakinan kami. Kalau keyakinan kalian menyembah kepada selain Allah, silahkan. Itu keyakinan kalian. Kemudian dalam ayat yang lain, ini bukti bahwasanya Islam menjunjung tinggi nilai toleransi. Allah berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kami kaum muslimin tidak pernah memaksa umat lain untuk memeluk agama Islam. Gak ada paksaan. Tayyib. Ini menunjukkan toleransi. Kemudian dalam masalah muamalah, interaksi, Islam sudah menjelaskan. Perhatikan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. La yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kalian, selama mereka tidak mengusir dari rumah-rumah kalian.
maka berbuat baiklah kepadanya. Subhanallah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian dalam ayat yang lain, Islam juga menjunjung tinggi nilai toleransi. Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan sampai kezaliman suatu kaum menjadikan kalian tidak bisa berbuat adil. Maka berbuat adillah sekalipun kepada orang-orang kafir. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Karena keadilan ini mendekatkan kepada ketakwaan. Dalam surat yang lain, di ayat yang lain surat At-Taubah, Allah berfirman, "Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Jika salah seorang musyrik, orang kafir, yang mereka meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Lihat bagaimana Islam bersifat toleransi sampai mereka mendengarkan kalam Allah Azza wa Jalla. Ini bukti bahwasanya Al-Quran telah menjelaskan nilai-nilai toleransi kepada umatnya. Namun perlu kita perhatikan, yang dimaksud toleransi di sini adalah kita menghargai perbedaan mereka, siap untuk hidup di tengah masyarakat atas perbedaan-perbedaan keyakinan mereka, dan kita tidak mengganggunya dalam urusan ibadahnya. Kita tidak mencela atau mengganggunya. Ketika mereka berinteraksi dengan kita, kaum muslimin, dalam urusan duniawi, maka kita pun secara tidak langsung, bahkan wajib untuk berbuat baik kepada mereka. Ini jelas dalam urusan muamalah, urusan bermasyarakat, kita harus bersifat adil, berbuat baik kepada mereka. Baik. Namun ingat, tidak dalam urusan akidah dan tidak dalam urusan ibadah. Ini berbeda. Karena salam, ingat salam ini merupakan ibadah. Salam ini kan doa. Dan doa adalah ibadah. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Berarti yang namanya salam tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya ibadah. Karena ini perkara ibadah, maka kita kaum muslimin secara tegas tidak boleh meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Salam adalah doa. Doa permintaan. Dan Tuhan kita, Rabb kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diminta. Maka wajib bagi kaum muslimin cukup mengucapkan Assalamualaikum. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keselamatan atas kalian. Tidak perlu dicampur adukan dengan salam-salam dari agama yang lain. Seperti salam orang Buddha. Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Kemudian salam umat Hindu. Om Swasti Astu. Karena di situ ada bentuk panggilan, seruan kepada sesembahan-sesembahan dari selain Allah Azza wa Jalla. Maka tentu tidak bisa dicampurkan antara yang hak dan yang batil. Karena makna kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, berarti menunjukkan bahwa kita wajib kaum muslimin menetapkan hanya Allah satu-satunya zat yang disembah dan mengingkari, menafikan seluruh sesembahan dari selain Allah Azza wa Jalla. Jelas sampai sini? Karena salam mengandung doa, dan doa adalah ibadah, dan ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika umat Islam mengucapkan salam dengan menggunakan bahasa-bahasa dari orang-orang kafir, maka sungguh ini dalam bentuk permintaan. Berarti dia membenarkan sesembahan-sesembahan dari selain Allah Azza wa Jalla.
Dan ini merusak kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kita perlu perhatikan juga bahwa kalau salam itu adalah doa, berarti ini bukan perkara yang sifatnya basa-basi, tidak. Karena menyangkut akidah dan keyakinan. Ya, menyangkut akidah dan keyakinan. Maka nggak boleh kemudian dikatakan ini hanya basa-basi, ini hanya sekedar untuk toleransi. Taib. Wallahi tidak demikian. Toleransi cukup kita menghargai mereka, tidak mengganggu ibadah mereka, tidak menyakiti mereka. Sudah cukup. Tidak perlu kemudian berdoa dengan menyebut nama-nama Tuhan mereka. Tidak demikian. Ya, maka seolahnya lagi, saya sangat setuju dan sangat mengapresiasi fatwa MUI ya, yang menyatakan haramnya salam lintas agama. 1000% saya setuju dan sepakat untuk membentengi akidah kaum muslimin. Oleh sebab itu kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, belajar tauhid dengan benar, sehingga dalam urusan-urusan seperti ini kita akan faham. Ini mudah dipahami insya Allah bagi mereka yang mau belajar. Tapi sebagian yang lain menganggap ini sesuatu yang tidak toleransi. Tidak demikian. Bahkan ada yang mengatakan kalau salam lintas agama nggak dibolehkan, berarti kita sekalian saja nggak perlu menggunakan produk-produk orang-orang kafir. Loh, tidak. La wallah, tidak demikian. Dalam urusan duniawi tidak sama dengan urusan akidah. Ya, karena kemajuan teknologi terus akan berkembang. Ya, bahkan orang-orang kufar mereka berlomba-lomba dalam urusan teknologi. Silahkan. Dan kita kaum muslimin nggak ada masalah memanfaatkan, ya, menggunakan teknologi mereka, ya, selama dalam perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kami nukilkan, ya, disimak sendiri, ya, penjelasan dari ulama atau ustadz Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsirnya adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan rukunnya ada dua. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan, yang terkandung di dalam la ilaha. Artinya kita ingkari, kita salahkan, dan kita jauhi semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Dan rukun yang kedua al-itsbat, penetapan, yang terkandung di dalam illallah. Artinya kita tetapkan keimanan kita bahwa yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Makanya jemaah sekalian, orang yang tahu arti la ilaha illallah, dia tidak kaget mendengar alhamdulillah fatwa MUI yang terbaru, haram bagi seorang muslim mengucapkan salam agama lain, karena dalam salam mereka mengandung doa kepada sesembahan mereka selain Allah. Dan Rasulullah SAW menegaskan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau kita mengucapkan salam agama selain Islam yang mengandung doa kepada selain Allah, berarti kita menyembah kepada selain Allah, atau minimalnya membenarkan penyembahan mereka kepada selain Allah. Biarpun kita alasan saya nggak niat menyembah, tapi kata Nabi SAW, doa itu adalah penyembahan. Maka tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Namun orang yang nggak ngerti, dia mengira itu masih dalam batas toleransi. Maka fatwa MUI terbaru mengingatkan kita, itu bukan toleransi, itu pelanggaran terhadap agama kita. Kalaupun mau disebut toleransi, itu toleransi yang kebablasan, berlebihan. Tapi aneh, kelihatan muncul tokoh-tokoh yang ternyata tidak memahami permasalahan, membantah fatwa MUI. Padahal MUI itu, mereka mengeluarkan fatwa nggak sembarangan, itu dipelajari, diteliti, didengarkan pendapat para pakar. Jadi kalau kita paham la ilaha illallah, kita paham mengapa MUI mengeluarkan fatwa haram seorang muslim mengucapkan salam agama lain. Karena salam itu kan doa, dan salam mereka itu mengandung doa kepada Tuhan mereka. Padahal itu dilarang keras di dalam Islam, bahkan membatalkan pokok agama Islam, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan minimalnya itu tasyabbuh, menyerupai ciri khas orang musyrik. Tapi orang-orang liberal kemudian mengatakan, kenapa MUI nggak keluarkan fatwa sekalian? Jangan pakai HP, pesawat, dan barang-barang
barang buatan orang kafir. Dia nggak ngerti. Kalau masalah duniawi yang bukan ciri khas mereka, tidak ada masalah. Rasulullah SAW dahulu melarang kita berdoa kepada selain Allah. Bersamaan dengan itu, beliau melakukan jual beli dengan orang musyrik, orang kafir. Bahkan menerima dan memberi hadiah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam perkara duniawi pun, andai itu ciri khas mereka, maka umat Islam tidak boleh ikut-ikutan. Apalagi dalam perkara agama mereka. Dalam perkara duniawi itu contoh cara berpakaian. Seperti memakai topi santa. Itu ciri khas mereka. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Kalau sudah bukan ciri khas mereka, sudah menjadi umum. Contoh pakai jas. Kan itu sudah umum. Muslim maupun non-muslim sama-sama pakai jas. Bukan ciri khas mereka. Maka tidak masalah. Itu nggak terlarang. Jadi dalam masalah duniawi pun, jika menjadi ciri khas mereka, seperti cara berpakaian, umat Islam nggak boleh ikut-ikutan. Apalagi dalam ajaran agama mereka, seperti doa mereka dalam ucapan salam mereka. Maka ini juga termasuk tasyabbuh. Padahal Rasulullah SAW memberi peringatan keras. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Ditambah lagi, merubah-rubah salam kita. Merubah syariat. Salam sudah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tetapkan sebagai syariat bagi kita. Tapi ada orang yang mengaku muslim seakan-akan merasa belum lengkap. Dia belum puas dengan salam yang Allah syariatkan. Dia tambah-tambahi agama ini dengan salam dari orang-orang kafir. Tujuannya apa? Untuk sekedar mencari keridhaan mereka. Biar mereka tidak tersinggung. Dia nggak peduli. Meskipun syariat Islam dia rubah. Rasulullah SAW mengingatkan kita, man ardan nasa bisakhatillah wakalahu Allahu ilan nas. Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan jadikan dia bergantung kepada manusia. Allah tidak akan menolongnya. Dan juga salam itu kan ibadah. Kalau kita rubah-rubah salam kita, maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan mengandung tuduhan, Islam ini belum sempurna, sehingga perlu ditambah. Juga mengandung tuduhan, Nabi Muhammad SAW belum mengajarkan semua kebaikan, sehingga perlu ditambah kebaikan yang lain, yaitu ucapan doa, ucapan salam yang lain yang tidak beliau ajarkan. Padahal tugas beliau mengajarkan semua kebaikan, dan semua sudah beliau ajarkan, sehingga Allah menegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Dalam tafsir ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, karena agama kita sudah sempurna, kita nggak membutuhkan lagi yang lain. Sudah cukup. Kalau kita seakan masih butuh kepada yang lain, lalu kita tambahkan ke dalam Islam, secara tidak langsung kita menuduh agama ini belum sempurna, atau sudah sempurna, tapi Nabi Muhammad SAW belum mengajari semuanya. Berarti beliau tidak melakukan tugasnya sebagai seorang Rasul untuk mengajarkan semua kebaikan yang telah sempurna tersebut. Ternyata masih ada yang belum beliau ajarkan. Seakan-akan mereka ingin berkata